Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung peserta didik baru angkatan ke-15 SMA Negeri Siwa 5 Ambon tahun pelajaran 2020-2021 pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kali ini kalian akan dikenalkan dengan struktur kurikulum SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kalian ketahui bahwa jika kalian berurusan dengan bidang kurikulum SMA Negeri Siwa 5 Ambon, maka inilah guru-guru yang kalian akan temui. Wakasek kurikulum saya sendiri, Ibu Grace Mole, dengan staf Ibu Juliet Latuhihin, Ibu Angel Tuhumena, Ibu Cecil Parinusa, dan Ibu Melisa Salenusa. Kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri Siwa 5 Ambon yaitu kurikulum 2013 yang sudah diterapkan sejak tahun 2013 dan tidak pernah kembali ke kurikulum 2006. Struktur kurikulum 2013 untuk pendidikan menengah, mata pelajarannya dikelompokkan menjadi dua, kelompok wajib dan kelompok peminatan. Untuk kelompok wajib dibagi lagi menjadi dua, kelompok A 6 mata pelajaran dan kelompok B 3 mata pelajaran. Total jam pelajaran kelompok wajib untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 sama, yaitu 24 jam. Untuk kelompok peminatan, SMA kelas 10 jumlah jamnya 18, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 jumlah jamnya 20. Untuk mata pelajaran peminatan di SMA, ada pilihan peminatan matematika dan IPA, peminatan sosial, dan peminatan bahasa. Di SMA Negeri Siwa 5 Ambon sendiri, sejak berdirinya sekolah ini dikhususkan untuk peminatan IPA, sehingga kalian hanya dapat memilih peminatan matematika dan IPA. Yang di dalamnya ada mata pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Jumlah jam per mata pelajarannya untuk kelas 10 3 jam, kelas 11 dan kelas 12 4 jam. Dan untuk mata pelajaran lintas minat di kelas 10, kalian dapat memilih 2 mata pelajaran. Per mata pelajarannya jumlah jamnya adalah 3 jam. Sehingga total jamnya itu 6 jam. Untuk kelas 11 dan kelas 12, hanya bisa memilih 1 lintas minat, yang jumlah jamnya itu 4 jam. Jadi, dari jumlah jam yang tersedia per minggunya, kalian harus menempuh untuk kelas 10, itu 42 jam pelajaran, sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 menempuh 44 jam pelajaran. Di samping itu, kalian juga akan mendapatkan bimbingan konseling dari guru-guru BK. Untuk kelas 10 itu 2 jam, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 1 jam. Program lintas minat yang ada di SMA Negeri Siwa 5 Ambon, untuk kelas 10, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan ekonomi. Kelas 11 dan kelas 12, bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Untuk kelas 10, kalian dapat memilih 2 mata pelajaran, sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12, hanya memilih 1 mata pelajaran. Untuk penilaian kurikulum 2013, terdiri dari 3 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian kompetensi sikap,
meliputi sikap spiritual kalian maupun sikap sosial. Ini dilakukan melalui pengamatan atau observasi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian dilakukan juga melalui penilaian diri kalian sendiri dan penilaian dari teman sejawat. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Ini dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan yang diberikan oleh guru. Serta penilaian kompetensi keterampilan. Ini dilakukan melalui praktik atau unjuk kerja, proyek, produk, atau portofolio. Adapun ketuntasan belajar minimal untuk kelas 10, 70, kelas 11, 75, dan kelas 12, 75. Nah, bagaimana jika dalam proses pembelajaran, penilaian harian yang dilakukan kalian mendapatkan nilai di bawah KBM atau ketuntasan belajar minimal? Nah, kalian dapat mengikuti program remedi. Dan bagi yang sudah tuntas, kalian dapat mengikuti program pengayaan yang disediakan oleh guru. Dari proses belajar kalian, maka hasil belajar kalian itu akan disampaikan kepada orang tua setiap 2 bulan. Dan kriteria kenaikan kelas, yang pertama, kalian harus memiliki sikap dan tingkah laku minimal baik. Yang kedua, nilai pengetahuan dan keterampilan harus tuntas. Dan yang ketiga, mata pelajaran dengan ketuntasan belajar minimal yang tidak tuntas tidak boleh lebih dari 3. Jadi maksimal kalian hanya dapat memiliki 3 nilai yang di bawah ketuntasan minimal. Jika sudah lebih dari 3, maka kalian tidak dapat naik kelas. Begitu juga dengan sikap. Jika nilai sikap kalian C, maka kalian tidak bisa naik kelas. Ini adalah kegiatan belajar mengajar. Kalian sudah harus siap di asrama dan menuju ke sekolah sebelum jam 7 pagi. Tepat jam 7, kalian akan apel bersama dengan Dewan Guru, berdoa dan menyanyikan lagu nasional. Setelah itu ada arahan dari guru piket. Nah, kemudian kalian menuju ke kelas, berbaris rapi di depan kelas, disambut oleh wali kelas, dan kalian akan literasi selama 15 menit. Dan ada pembinaan dengan wali kelas. Tepat jam 8 pagi, kegiatan belajar mengajar dimulai sampai jam 13.40. Setelah itu kalian kembali ke asrama untuk makan siang dan beristirahat sampai jam 4 sore. Kemudian kalian bersiap-siap menuju lagi ke sekolah pada 4:30 ya, sampai jam 6. Itu kalian dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan remedial atau pengayaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ada wajib dan pilihan. Wajib ini ada kegiatan pramuka dan marching band. Dan kalian hanya dapat memilih 1 ekstrakurikuler pilihan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian dapat mengatur waktu kalian. Kalau kalian mengambil pilihannya banyak, kalian tidak bisa mengatur waktu kalian dan kalian bisa kewalahan, gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan belajar dari rumah selama masa pandemik
dari bulan Maret sampai bulan Juni. Ya, jadi proses belajar mengajarnya dari rumah, kalian wajib menggunakan pakaian seragam dan mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada. Nah, untuk tahun ajaran baru ini sudah disediakan satu aplikasi untuk guru dan siswa. Namanya itu adalah Office 365 for Education. Ini dia mencakup Microsoft Teams sebagai ruang kelas online. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit panduan kepada kalian bagaimana masuk ke aplikasi ini. Yang pertama, di dalam browser, kalian masukkan alamat www.office.com. Di sini ada pilihan sign in. Jadi kalian akan masuk dengan username yang akan dibagikan dari sekolah. Sign in. Kemudian kalian masukkan username-nya. Kebetulan di sini username-nya saya buat siswa1@siwa5ambon.sch.id. Nah, passwordnya dimasukkan seperti ini. Yes. Nah, di sini ada berbagai pilihan aplikasi. Nah, untuk masuk ke kelas, bergabung di kelas, kalian memilih Teams. Seperti ini. Kita menunggu sebentar. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalian dapat mendownload aplikasinya, bisa juga dengan menggunakan web, ya. Misalnya kita masuk di web. Nah, di sini andaikan ada kalian sudah bergabung di dalam kelas. Nah, di sini ada pilihan-pilihan. Nah, activity ini dia memuat semua aktivitas kalian, ya, maupun kelas yang diikuti. Sedangkan chat ini untuk ruang percakapan, bisa per orang, bisa per kelas, dan juga apabila ada tatap muka online, semua percakapan kalian termuat di sini, terekam di sini. Nah, Teams ini adalah fitur kelas yang kalian ikuti. Sedangkan assignment ini kalian dapat melihat tugas yang ada pada kelas yang kalian ikuti. Dan kalender ini perencanaan jadwal meeting dengan guru. Ya, jadi kalau guru membuat meeting, kalian dapat melihat di postingan kelas atau juga di kalender ini. Nah, untuk masuk ke kelas, jika kalian sudah bergabung, maka di sini ada berbagai pilihan, ya. Di sini materi 1, materi 2 ini artinya materi yang akan disajikan guru selama 1 semester. Nah, di sini kebetulan ada sampai 6, maka 6 topik ini yang akan kalian ikuti dalam 1 semester. Kebetulan ini kelas yang saya buat, kelas kimia 10.2. Nah, post ini kalian dapat melihat semua percakapan dari guru dan teman-teman kalian. Nah, di sini juga apabila ada tugas yang dikirimkan guru, kalian dapat lihat di postingan. Nah, untuk file ini, fungsinya adalah kalian dapat
membaca semua materi yang ada di kelas kalian. Bukan hanya membaca, tapi juga bisa mendownload. Ya, kalian bisa membaca seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian bisa membacanya. Nah, untuk tugas di assignment ini, apabila ada tugas yang diberikan oleh guru, maka secara otomatis dia akan tersimpan di sini. Jadi ini ya, misalnya tugas ruang lingkup kimia. Nah, ini ada tugas. Nah, jika ada tugas untuk kalian membacanya, kalian dapat mengklik ruang lingkup kimia itu, LKPD-nya. Nah, kalian dapat membaca. Nah, kemudian untuk mengirimkan tugas kepada guru, jangan lupa batas akhirnya dilihat, jamnya juga dilihat. Misalnya tugas ini terakhir dikumpulkan tanggal 15 Juli 2020 jam 11 pagi. Ya, jam 11 malam. Ya, ini untuk mengirimkan tugas apabila kalian sudah mengetiknya di Word, disimpan di komputer kalian, atau juga berupa gambar-gambar. Nah, kalian dapat mengirimkan tugas dengan cara klik at work. Maka di sini akan muncul, nah, tampilan seperti ini. Jika kalian simpannya di komputer kalian, maka klik upload. Ya, klik upload tugas, kemudian pilih di mana kalian menyimpan filenya. Ya, misalnya di sini ya LKPD misalkan. Nah, jangan lupa klik done. Nah, kalau sudah selesai mengupload tugas, jangan lupa untuk turn in. Kalau tidak turn in, maka kalian tidak dapat, tugas kalian tidak terkirim. Ya, harus turn in. Anda ya, jadi kalau sudah seperti ini, maka tugas kalian sudah terkirim ke guru. Nah, untuk melihat nilai kalian, jika dikirimkan oleh guru, kalian dapat melihatnya di sini, ya, di grade atau nilai, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, nanti jika tugas kalian sudah dinilai oleh guru, maka nilainya dapat dilihat di sini, ya. Kalian dapat berapa? Nah, nilainya termuat di sini. Nah, itu sekilas tentang aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, ini masih dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian mau ubah ke bahasa Indonesia, kalian tinggal klik kiri, kemudian setting. Nah, pilihan bahasanya diubah ke bahasa Indonesia. Yang di bawah ini adalah bahasa dari keyboard. Keyboard ini tidak ada pilihan bahasa Indonesia, jadi kalian pilih saja yang bahasa Inggris. Kemudian jangan lupa save dan restart. Oke, maka nanti bahasanya diubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu ya sekilas tentang aplikasi yang kita gunakan. Saya ingatkan kembali, walaupun kegiatan belajar online kita dari rumah, kalian tetap mengenakan pakaian seragam. Dan tepat jam 7, kalian bersama dengan wali kelas akan diabsensi. Selanjutnya, kalian belajar bersama dengan guru mata pelajaran. Untuk 4 mata pelajaran, matematika,
biologi, fisika, dan kimia selama 1 bulan ke depan, kalian akan mengikuti program matrikulasi, tetap di jadwal pembelajaran. Fungsinya untuk menyamakan konsep-konsep yang ada di SMP. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan guru, jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dengan guru, menghubungi guru. Dan kami juga dari pihak sekolah menyediakan kesempatan kepada kalian apabila dalam proses-proses penilaian ulangan harian, kalian mengalami atau memiliki nilai yang belum tuntas ataupun yang sudah tuntas, akan ada dalam program remedi maupun pengayaan yang diberikan oleh guru. Dalam pembelajaran online ini, kalian dapat mencari sumber-sumber lainnya terkait materi-materi yang dipelajari. Bisa melewati Google, bisa melewati YouTube, bisa juga melewati portal-portal pembelajaran lainnya, ya. Contohnya yang gratis itu dari Kemdikbud, yaitu Rumah Belajar. Di Rumah Belajar ini menyediakan berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru, siswa, dan kalangan umum. Di antaranya, kalian dapat memanfaatkan peta budaya tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Kemudian ada bank soal, kalian dapat melatih kemampuan pengetahuan kalian lewat bank soal, laboratorium maya, ini praktek di dunia maya. Kemudian ada buku sekolah elektronik, buku-buku yang disediakan itu adalah terbitan dari Kemdikbud. Bisa di-download, kemudian bisa dibaca secara offline. Ada juga kelas maya, wahana jelajah angkasa, dan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini disediakan dalam bentuk video pembelajaran. Kalian bisa download, kemudian bisa nonton secara offline. Sedangkan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, ini dikhususkan untuk guru. Alamat yang kalian bisa akses itu adalah www.belajar.kemdikbud.go.id. Selain itu, kalian juga bisa mendownloadnya di Play Store. Ya, jadi kalian bisa belajar di mana saja, kapan saja, ya. Yang penting ada akses internet. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Semoga COVID ini segera berlalu dan kita dapat bertemu bersama menjadi satu keluarga di SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.